Saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengirimkan cerpen ke Kompas. Oke, saya akan memulai sesi berbagi ini dengan alasan saya begitu nekat dan begitu ngebetnya ingin cerpen saya dimuat di harian Kompas. Kenapa demikian? Sebenarnya karena berdasarkan obrolan, berdasarkan hasil bacaan saya menemukan sepertinya sampai saat ini media yang paling diakui untuk cerpennya ya Kompas. Setelah saya perhatikan lagi, setidaknya ada dua alasan yang membuat nama Kompas begitu besar di dunia cerpen Indonesia. Yang pertama, honor. Sampai saat ini, Kompas merupakan media yang memberikan honor terbesar untuk cerpen yang dimuat. Dulu, tahun 2016-an, ketika pertama kali saya dimuat, itu sempat 1,4 juta untuk satu cerpen. Di tahun berikutnya, 2 atau 3 tahun berikutnya, itu mengalami penurunan, tapi tetap di atas 1 juta. Dan tidak ada media manapun di Indonesia yang memberikan honor cerpen lebih besar ketimbang Kompas, setahu saya. Jadi alasan pertamanya adalah honor yang besar. Alasan kedua adalah sejak tahun 1992, Kompas menerbitkan cerpen pilihan, atau buku cerpen pilihan Kompas. Buku tersebut berisi cerpen-cerpen yang dipilih dari semua cerpen yang dimuat di Kompas selama 1 tahun. Dan buku ini menjadi sangat prestisius. Jadi seolah-olah mengukuhkan bahwa si A memang penulis cerpen, si B memang penulis cerpen, dan seterusnya. Jadi karena alasan-alasan itu saya juga berniat nih, wah saya juga mau nih dimuat di Kompas. Tapi apakah keinginan tersebut langsung tercapai dengan begitu mudahnya? Tentu tidak, tidak semudah itu. Jadi saya bahkan harus mengirimkan cerpen ke Kompas itu selama 3 tahun berturut-turut sebelum akhirnya dimuat. Di tahun pertama, saya mengirimkan cerpen seminggu sekali. Jadi minggu ini saya tulis 1 cerpen, saya kirim ke Kompas. Minggu berikutnya saya tulis 1 cerpen lagi, saya kirim lagi. Terus begitu selama setahun. Lalu saya menemukan sebuah artikel skrip wawancara dengan Putu Fajar Archana. Akrabnya disebut Blican. Beliau adalah redaktur sastra Kompas. Di dalam skrip wawancara itu, Blican mengatakan bahwa jangan kirim cerpen terlalu sering ke Kompas. Lebih baik kirim 1 bulan sekali, tetapi kualitasnya terlihat ada peningkatan. Lalu saya bercermin, wah berarti strategi yang selama ini saya lakukan setahun belakangan ini salah. Saya pun mengikuti saran tersebut dan mulai menulis 1 bulan 1 cerpen. Selama 1 tahun saya kirimkan ke Kompas. 1 tahun itu masih nihil juga. Baru di tahun ketiga, cerpen saya dengan judul Profesor Bermulit Runcing itu dimuat di Kompas. Namun cerpen itu juga punya masalah. Masalahnya adalah pemuatan ganda. Kalau tidak salah, saya mengirimkan cerpen itu ke Kompas bulan Maret 2016.
Tapi setelah 3 bulan tidak ada kabar, tidak ada pemuatan, juga tidak ada surat penolakan dari Kompas. Jadi saya kirimkanlah cerpen tersebut ke media lain. Dua minggu setelah saya kirimkan ke media lain, namanya Koran Pantura, sebuah koran di Jawa Timur, cerpen tersebut dimuat di Koran Pantura. Karena sudah dimuat di Koran Pantura, saya mengirimkan surat penarikan cerpen ke email Kompas. Saya tulis bahwa cerpen tersebut saya tarik. Tetapi bulan Oktober atau November 2016, tiba-tiba cerpen itu dimuat di Kompas. Bayangkan, saya kirimnya Maret, baru dimuatnya Oktober atau November. Dan itu pun sudah dimuat duluan di media lain. Jadi perasaan saya waktu itu antara bahagia dan cemas. Waduh, ini dimuat di Kompas, tapi sudah dimuat duluan di media lain. Jangan-jangan saya kena blokir ini oleh Kompas. Bahaya ini. Untungnya, ya saya tidak diblokir gitu ya. Blican pada saat itu menyatakan kepada saya, nikmati saja harimu karena ada banyak orang yang ingin cerpennya dimuat di Kompas. Ya, jadi saya memang benar-benar merayakannya pada waktu itu. Dan berikut-berikutnya cerpen saya masih mendapatkan kesempatan untuk tampil juga di sana. Bahkan di tahun 2018 itu saya mengirimkan cerpen dimuat dan termasuk ke buku cerpen pilihan Kompas di tahun itu. Sebuah pencapaian yang benar-benar membuat saya bahagia pada waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu cukup sering tulisan-tulisan saya, cerpen-cerpen saya dimuat dan masuk ke buku cerpen pilihan Kompas. Jadi apakah ada tips tambahan untuk bisa dimuat di Kompas? Jadi ketika saya bertemu dengan Blican, beliau menyebutkan bahwa untuk pengiriman cerpen ke sana, usahakan jangan saat libur sekolah ataupun libur kampus. Kenapa? Karena orang yang mengirim cerpen ke Kompas saat liburan itu jumlahnya meningkat, sehingga persaingan kita pun jadi lebih berat. Ya, mungkin karena saat liburan orang punya lebih banyak waktu luang itu mereka gunakan untuk menulis dan lalu mereka kirimkan ke Kompas. Ini membuat persaingan untuk dimuat di harian tersebut semakin keras. Jadi kalau berbicara soal persaingan gitu, berdasarkan keterangan dari tim redaksi Minggu harian Kompas, dalam satu hari itu bisa ada 10 cerpen yang masuk ke email Kompas. Kalikan saja dalam satu minggu ada berapa cerpen. Sementara dalam satu minggu hanya ada 1 cerpen yang akan dimuat. Sepanjang tahun maksimal hanya akan ada 54 cerpen yang dimuat. Karena itu juga jarang sekali ada satu penulis yang dimuat hingga 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya kalaupun ada penulis yang bisa 2 kali dimuat dalam setahun di Kompas, itu karena penulis tersebut memiliki keunggulan-keunggulan tertentu.
Apa kriteria cerpen yang dimuat di Kompas? Jadi Kompas sebenarnya menerima cerita dari beragam genre, beragam tema. Tapi mereka tetap tidak melupakan bahwa Kompas adalah harian umum, bukan harian sastra. Jadi memang cerpen-cerpen yang dimuat di sana merupakan cerpen-cerpen yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Untuk cerpen Kompas Minggu, kita bisa mengirimkannya ke email opini@kompas.com, di CC ke opini@kompas.co.id dengan panjang naskah tak lebih dari 10.000 karakter termasuk spasi. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, persaingan untuk dimuat di sastra minggu ini, di Kompas Minggu ini sangat berat. Karena itu juga Kompas menyediakan ruang lain selain di koran cetak mereka. Mereka juga membuat platform digital yaitu kompas.id. Di kompas.id ini mereka juga menerima cerpen. Dan cerpen tersebut tayang seminggu 2 kali. Kesempatan untuk dimuat di sana lebih besar. Ada honornya juga meskipun tidak sebesar Kompas Minggu. Dan bahkan Belican pernah mengatakan bahwa cerpen-cerpen yang dimuat di Kompas ID itu merupakan salah satu cara mereka untuk mencari potensi-potensi baru, penulis-penulis muda bersemangat untuk mengirimkan cerpen. Kirimnya kemana? Ke cerpen@kompas.com, di CC ke cerpen@kompas.co.id. Ketentuannya maksimal panjangnya 15.000 karakter termasuk spasi. Jadi kalau Anda punya naskah cerpen, ayo silakan kirimkan cerpen Anda ke harian Kompas, baik yang cetak, yang terbit di hari Minggu, maupun yang digital. Selamat mencoba. Ya, itu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.